dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar mohon ampunan dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Dan kita doakan mudah-mudahan juga bagi saudara-saudara kita yang Allah uji dengan bencana, kesempitan ataupun sakit, mudah-mudahan itu semua menjadi pengangkat derajat semakin tinggi di Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai pengukur dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, izin membahas kali ini berbagi kembali di kitab Sunan At-Tirmizi, dan nanti ada kitab yang kedua, kitab Sunan Abu Dawud. Ini di kitab Sunan At-Tirmizi di kitabul Adha, tetap berkurban, di subtopik yang ke-17 di halaman 307 jika kitabnya sama. Kitab kami terbitan Darul Alamiyah Mesir. Di nomor hadis 1514, nanti di kitab Sunan Abu Dawud di nomor hadis 5105. Teman-teman yang punya kitab yang sama bisa merujuk kepada kitabnya. Langsung saja kita merujuk kepada matan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini terhubung kepada tabi'in ya, dari ayahnya yaitu Abi Rafi an abihi. Abi Rafi ini tabi'in dan dia mendengar hadis dari ayahnya. Ayah ini adalah disebutkan adalah Aslam ya gitu. Maula Rasulullah SAW, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi uzunil Hasani." Dia mendengar Rasulullah mengazani di kedua telinga Hasan ibni Ali, yaitu atau anak Ali bin Abi Thalib, hina waladathu Fatimatu bis sholati. Itu ketika baru saja dilahirkan oleh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sebagaimana azannya salat. Jadi qala Abu Isa atau Imam At-Tirmizi berkata, haza hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ini kata Abu Isa atau kata Imam At-Tirmizi adalah hadis hasan sahih, seperti itu. Karena kami baru tadi malam atau kemarin sore kami menyimak langsung penjelasan dari oknum sebelah ya. Kami tidak sebutkan namanya secara langsung, tapi inisialnya kalau mau tahu AYBS gitu ya. Itu AYBS menyatakan hadisnya doib gitu, tentang mengadani bayi ketika baru lahir. Ya benar, tapi doibnya didai oleh siapa? Makanya teman-teman yang punya buku atau kitab harus tahu dulu nanti hadisnya itu ditahqiq atau di tahdid oleh siapa dulu. Ya, kalau misalnya maaf disebutkan oleh Nasiruddin Al-Albani, Imam Nasiruddin Al-Albani, ini menyatakan hadis ini dalam, kami ada aplikasi sebagai pembanding, aplikasi ensiklopedia hadis ya. Ya, kitab 9 teman-teman bisa lihat di Play Store nanti. Ini hadisnya didoibkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Padahal Imam At-Tirmizi sendiri yang pakar hadis ya kan, yang menulis kitab Sunan At-Tirmizi ini, yang kitabnya juga termasuk ke dalam salah satu kitab primer dari jajaran kitab Kutubus Sittah, atau kitab hadis yang 6 yang pokok seperti itu. Jadi Abu Isa sendiri berkata, haza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kami sudah menjelaskan di video sebelumnya, asal muasal hadis hasan itu sebenarnya hadis sahih seperti itu. Karena ada beberapa kelemahan dalam riwayatnya yang tidak lancar dalam menyampaikan hadis, maka dia turun menjadi hadis hasan. Artinya asalnya adalah hadis sahih. Adapun Imam Abu Dawud nanti menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi kalau mau mengambil pilihan daripada hadis ini, mengazani bayi ketika baru dilahirkan oleh ibunya, ya, imam yang lain menjelaskan nanti di kitab yang lainnya disebutkan juga bahwasanya sebelum bayi itu mendengar perkataan lain itu, dia lebih utama untuk diazani agar lebih berkah dan mengandung manfaat, karena mendengarkan kalimat Allah dahulu, telinga bayi tadi yang bisa berfungsi lebih dahulu. Bahkan dari sejak di alam kandungan ya, bayi itu sudah bisa mendengar ya. Kalau indera penglihatan belum bisa digunakan bahkan ketika baru dilahirkan, tapi telinga bisa mendengarkan. Jadi dua pilihan daripada kitab Sunan At-Tirmizi dan kitab Sunan Abu Dawud. Kalau Imam At-Tirmizi mengatakan di sini hadis hasan sahih, ya, kalau Imam Abu Dawud mengatakan hadisnya hadis hasan. Jadi sama. Jadi yang mengatakan hadis dhaif silakan tampilkan hadis, kecuali yang mengatakan hadisnya hadis dhaif mengazani bayi baru lahir itu adalah yang kitabnya di tahqiq atau diberikan penjelasan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani seperti itu, dari kaum sebelah ya. Jadi teman-teman udah paham ya. Ini bukan bermaksud untuk menyerang ataupun menyalahkan, tapi sebagai pembanding, meluruskan. Kalau mungkin belum membaca di kitab yang sebenarnya seperti itu, maka mungkin hanya membaca mukhtasar atau kitab ringkasan daripada kitab Sunan ataupun membaca terjemahan. Untuk menguatkan hujah, kami akan tampilkan kitab yang kedua atau kitab Sunan Abu Dawud di halaman 666. Jika kitabnya sama, masih kitab kami terbitan Darul Alamiyah Mesir, di nomor hadis 1505 ya. Kami geser sebentar ininya. Nah, ini teman-teman di halaman 666
di kitab Sunan Abu Dawud di nomor hadis 5105. Ya, Abu Dawud mengomentari hadis ini adalah hadis hasan, ya. Seperti itu. Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Jadi sama ya, hadis hasan dan hadis hasan sahih gitu. Tidak ada perbedaan dan bukan hadis dhaif ya gitu. Sama nih kita bacakan redaksi hadisnya dari Abi Rafi, rawinya sama. Ini adalah tabi'in ya, kalangan tua. An abihi, dari ayahnya ini Aslam adalah seorang sahabat Nabi ya, sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW berkata, bahwasanya Rasulullah azzana fi uzunil Hasani ibni Ali atau Hasan bin Ali bin Abu Thalib seperti itu. Jadi anak daripada Ali bin Abi Thalib seperti itu. Dia mengazani, Rasulullah SAW mengazani pada telinga Hasan hina waladathu Fatimatu bis sholati, ya, ketika Hasan tadi, Al Hasan tadi baru dilahirkan oleh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah SAW seperti itu. Jadi cucunya Rasulullah Al Hasan ini bis sholati, sebagaimana azan ketika dikumandangkan untuk menyeru orang yang mengerjakan sholat. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 23.869. Nah, ini tadi Imam Tirmizi di nomor hadis 1514 ya, ini salah tulis di sini. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pembanding bahwasanya mengazani bayi sejak dilahirkan itu lebih diutamakan menurut penjelasan ulama adalah sebelum bayi itu mendengar perkataan lain ya. Nah, kami sendiri sudah mencoba mempraktekannya beberapa tahun yang lalu. Bayi baru lahir langsung kami dekati telinganya, bismillah, langsung kami azani supaya bayi tersebut mendengarkan kalimat yang mulia, yaitu kalimat panggilan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bukan bermaksud untuk merendahkan ataupun menjatuhkan, tapi bagi oknum tersebut yang mungkin nanti melihat dari tayangan ini yang mungkin akan di-share oleh teman-teman bisa menjadi pembanding ya. Yang mendoibkan hadis ini hadis hasan dan hadis hasan sahih di kitab Sunan At-Tirmidzi adalah Imam Nasruddin Al-Albani, rujukan kaum sebelah. Jadi sebagai pembanding karena kitabnya sama gitu. Kalau kitabnya berbeda, kita lihat dulu rawinya ya, atau cetakannya berbeda, atau jangan-jangan kitabnya adalah ringkasan ya, kitab yang ringkasan. Misalnya Mukhtasar Al-Bukhari gitu. Jadi ringkasan Sahih Al-Bukhari itu tidak mungkin sama nanti gitu penomorannya, karena yang jami pasti lebih banyak gitu dibandingkan yang Mukhtasar atau Ikhtisar yang kitab bersifat ringkasan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon dimaafkan jika ada keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.